Apa itu Sumpah Pemuda? Sumpah yang dilakukan oleh para pemuda di zaman dulu. Itu dibentuk sebagai ikrar tonggak awal sejarah kemerdekaan Indonesia. Kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Enggak, sebelum ini. Jangan gitu dong. Sebelum itu yang sejarah perempuan Aceh masuk kah? Oh iya. Cut Nyadin. Waduh, gimana lo? Tontonlah film sesuai umurmu. Action! Nihil. Oke, selamat ketemu lagi sahabat Sensor Mandiri dengan Action Nihil. Kali ini saya ingin berbincang-bincang tentang, kita semua mungkin masih ingat, tanggal 28 Oktober, di dalam sejarah bangsa kita pernah punya sejarah yang sebenarnya diakui dunia dan mempersatukan bangsa ini yang sangat pluralis ini menjadi bangsa yang cukup kuat sampai saat ini. Dan mestinya tidak ada masalah sampai saat ini, yaitu Sumpah Pemuda. Nah, kali ini Sumpah Pemuda ini apakah masih relevan di anak-anak generasi Z, generasi milenial, anak-anak muda saat ini? Nah, inilah yang saya pengen obrolin dengan teman-teman kita. Di sini ada dua orang mewakili generasi Z. Siapa namanya? Aku namanya Cut Nanda. Cut Nanda dari Jakarta. Dari Jakarta. Kamu? Farel, Pak. Farel dari Jakarta. Oke ya, Farel. Mahasiswa kan? Iya, mahasiswa. Mahasiswa umur kira-kira 22 sekarang. Ya, 21, 22 berarti generasi Z ya? Iya. Oke, generasi Z. Nah, pernah tahu nggak? Kamu pernah mungkin belajar di SMA, di SMP, di SD, Sumpah Pemuda. Pernah. Apa itu Sumpah Pemuda? Sumpah yang dilakukan oleh para pemuda di zaman dulu kali ya kita bisa sebutnya. Maksudnya apa? Untuk apa kira-kira menurut mereka? Itu dibentuk sebagai ikrar tonggak awal sejarah kemerdekaan Indonesia itu, Pak. Jadi waktu tahun 1928 itu pemuda dari, dulu kan nyebutnya dari Jawa itu Jong Java, dari Sumatera Jong Sumatera Nenbon. Oke, terus? Ya, salah satunya dari Jong Sumatera itu tokohnya kan Muhammad Yamin. Ya. Beliau kelahiran Minangkabau. Oke. Nah, itu beliau itu menyetuskan salah satunya itu kalau nggak salah yang poin kedua mengaku poin ketiga yang menjunjung tinggi bahasa persatuan itu bahasa Indonesia. Oh iya. Oke, berarti sekarang kita sebutin dulu. Masih ingat nggak apa ikrar mereka ya? Ikrar bersama. Satu. Kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tumpah darah Indonesia. Tanah Indonesia. Tanah air Indonesia. Oke, dua. Kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Oke, ketiga. Kami putra-putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Oke, good. Artinya kalian masih ingat itu ya, walaupun itu karena itu ada di sejarah zaman dari itu ya, dari pelajaran apa SMP SMA ya masih. Dari SD Mbak. Masih SD masih ada ya? Dari SD itu di IPS. Oke. Iya, IPS. Oke, berarti itu menurut kamu penting nggak mereka kan dimulai dari tadi seperti siapa? Farel bilang kan bahwa dulu tuh kita masih ada Yong Celebes, Yong Sumatera, Yong Pan Islamisme. Ya, jadi kelompok-kelompok pemuda itu masih sesuai dengan identitasnya masing-masing, ya kan? Betul. Lalu mereka tiba-tiba punya kesadaran untuk mengikrarkan bahwa kita ini bertumpah darah satu, yaitu tanah air Indonesia. Berbangsa satu, bangsa Indonesia, menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, kira-kira kalian pahami nggak 3 ikrar itu menjadi sangat penting. Yang pertama, apa tadi?
bertumpah darah satu Tanah air Indonesia. Kira-kira apa? Menurut kamu kenapa sih? Apa sih tumpah darah? Tumpah darah mungkin kalau Ayo, misalnya harafiahnya aja tumpah darah. Apa berarti kira? kita kayak apa ya, rela untuk mengeluarkan suatu tenaga, suatu Yang lebih pikiran, sederhana apa lagi. ya? Ayo, yang sangat itu manusia banget loh. Ayo, tumpah darah. Ya Perempuan kalian. pada era itu kan pemuda-pemuda Pak. Enggak ada hubungannya dengan politik dulu. Oh, apa sih? Physically aja. Oh, Physically. Pengertian tumpah darah itu sebenarnya ngambil kata itu lalu menjadi bahasa politik itu apa sih? ya rela berkorban untuk tanah air mungkin. Bukan. Ayo, apa? Tumpah darah itu sebenarnya kan ketika kita lahir, darah kita tuh kan Tumpah. nah dari rahim ibu kita kan. Iya. Bahwa kelahiran kita tuh ditumpahkan ke tanah kita. Iya. Oh, oke, berarti Gitu. tidak Jadi ngambilnya tuh dari melupakan. situ, tumpah darah itu lalu dijadikan bahasa politik. Bertumpah darah satu Tumpah tanah Tanah air Indonesia. Indonesia. Jadi kita lahir di tanah air Indonesia. Jadi kita punya tanah, punya negara yang namanya itu Indonesia. pengakuan. Bahwa saya lahir di sini loh. Jadi saya gitulah kira-kira. oke. Ini tanah saya nih. Saya. Ada yang harus dibela. Nah, itu yang harus. Jadi bahasa physically tumpah darah lalu jadi bahasa politik. Jadi itu menjadi sesuatu yang harus dibela, sesuatu yang menjadi bagian dari tanah air. Tanah air itu kan tanah dan air ini milik kita, karena kita lahir di sini. Satu itu ya. Satu. Oke, berbangsa satu itu bahasa politik ya. Bangsa itu pernyataan bahwa kita bangsa satu, bangsa Indonesia. Karena kita dulunya kita memang bangsa Indonesia itu kan ada orang Sumatera, orang saya Sunda, mungkin ada orang Jawa. Kamu apa? Orang Aceh. Orang Aceh, Jawa Pak. Jawa, itu kan semua tuh ya. Itu kan wow gitu. Dan memang kita kan kelahiran kita memang dari kerajaan-kerajaan awalnya kan. Lalu diduduki oleh Hindia Belanda ketika merdeka pun. Nah, ini kan tahun berapa kira-kira ya? Masih ingat Kak? 1928. 19 tanggalnya kemarin ya. Kemarin 28 Oktober. Tapi Oke. perumusannya itu kalau nggak salah 2 hari Pak. Tanggal Oke. 27 sama 28. Diikrarkannya. Diikrarnya 28. 28 Oktober. Nah, apalagi yang paling bersejarah dalam kongres itu dan ikrar itu. Ada yang sampai sekarang selain berikrar sumpah ada yang dibunyikan apa? Oh, Indonesia- lagu Indonesia Indonesia Raya. Raya. Instrumental yang dimainkan oleh Ya, Soekarno. tadinya ada syairnya, tapi karena pada saat itu pada Kongres Pemuda itu kita masih dijajah sama Belanda. Belanda. Jadi memang boleh cuman instrumentalnya, tidak boleh Syair. syairnya, Syairnya. karena syairnya kan Ada Indonesia Raya. tidak ada Indonesia Indonesia bersatu, merdeka. merdeka gitu. Nah, itu yang artinya apa? Bahwa di dalam kita tahu berapa 17 tahun sebelum kemerdekaan ya. 17 Iya. tahun. Sebelum, Iya. artinya pemuda-pemuda kita sudah mulai memperjuangkan dirinya untuk merdeka ya. Udah punya kesadaran itu, kesadaran berbangsa, kesadaran untuk bersatu, kesadaran untuk lepas dari penjajahan. Karena apa? Ya tentunya juga karena pendidikan. Ya kan? Iya, Mereka betul. dimulai dari Budi Utomo ya ketika anak-anak Serikat. sekolah kedokteran. Sekolah kedokteran. Ya, sebenarnya juga dari serikat Islam, Serikat Dagang Islam, Serikat Priai ya, yang punya kesadaran untuk berorganisasi terus, tapi lama-lama yang tadinya cuman sifatnya dagang, sifatnya ini lama-lama menjadi politik, menjadi kesadaran untuk merdeka, Memiliki untuk visi. mempunyai visi. Nah, akhirnya dicetuskan di 28-nya. Nah, menurut kalian masih relevan nggak sih nih ikrar ini? Apakah terus dihianati sama bangsa kita, sama anak-anak muda, atau dilupain? Apa sih please deh? Gitu. Menurut kalian masih relevan nggak? Coba kamu Farel. Tapi kalau ngomongin ini ngeri-ngeri sedap sih Pak. Ya nggak apa-apa, kita ngomong aja. Kalau melihat realitas sekarang, harusnya sih masih relevan ya Pak. Cuma kalau melihat realita di negara kita sekarang, sepertinya memang mungkin
semakin kesini semakin terlupakan, Pak. Oke, terlupakan karena apa? Terlupakan karena memang toh sudah, ya udahlah kita memang sudah bersatu, udah saling ngerti. Apakah karena itu atau justru muncul lagi nih identitas, gue orang Jawa, gue orang ini, gue orang Islam, lo orang Tionghoa, gue ras Melayu. Apakah itu yang muncul atau gimana? Salah satunya itu, Pak. Mungkin karena kesadaran kita, karena ya udahlah, kita udah merdeka, terus kita sudah memiliki kebebasan, jadi kita lupa nih, yang memerdekakan kita itu apa? Kita punya ikrar, kita punya tonggak, kita punya pondasi di belakang kita. Tapi giliran kita sudah merdeka, kita sudah memiliki kebebasan, kita lupa dengan prinsip-prinsip yang menjadi pondasi. Artinya ada pengkhianatan di sini. Menurut kamu? Kalau pengkhianatan Siapa? aduh, Nanda Farel, lupa mulu, maklum orang tua lah. Apa tuh relevan ya? Kalau masih relevan sih masih, tapi dalam ada tapinya nih. Ya oke, tapi tapi adalah sebagai bentuk kemajuan. Jadi kalau misalnya dibilang sumpahnya itu masih relevan, masih, tapi tapi dalam bentuk kelanjutannya, dalam bentuk Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kalau saya ngelihat di Jakarta ini ada banyak banget dari berbagai macam suku. Dari yang Chinese ada, dari yang Batak ada yang dari Aceh juga ada, pokoknya dari sebagai macam. Ada kumpul di Jakarta di sini, mencari uang di sini, berkehidupan di sini. Jadi di situ menurut saya yang masih relevannya, di mana mereka bisa membangun Indonesia ini, bisa membangun kebinekaan Tunggal Ika ini gitu. Jadi tapi saya mau mendebat. Boleh. Kita kan ngobrol seru. Oke, pendapatnya beda mungkin. Kalau Cutnanda bilang seperti itu, di sini saya mau bilang memang di Jakarta menjadi satu ya dari daerah manapun. Cuma sifatnya lebih individualis sih, Pak. Mereka untuk diri sendiri gitu. Maksudnya ya ada yang bekerja untuk memperkaya diri sendiri, ada yang punya jabatan juga untuk kelompoknya sendiri. Artinya udah dilupakan karena faktor mengejar karir, karena faktor modernitas. Sehingga sejarah-sejarah yang menurut kita penting itu, yang mestinya menjadi bagian dari kesadaran ideologis kita, itu bukan dilupain ya, mungkin nggak penting gitu ya, dari sejarah aja gitu. Benar itu kayak gitu. Iya sih, Pak. Nah, kemarin kan kita tahu ya, tiba-tiba muncul lagi anti Cina. Terus, ya maaf nih, agama paling mayoritas merasa dirinya paling benar. Sekarang kan di medsos tuh, ini kelompok ini mau berdebat soal powernya lebih kuat. Itu kan ngejek-ngejekan karena dunia media sosial ini kan wow gitu kan. Karena tiba-tiba kita kayaknya dapat ruang, terus bisa ngomong seenaknya gitu kan. Nah, itu bisa maki-makian inilah segala macam. Itu menurut kalian gimana? Apakah ini ya biasa aja atau ini bagian dari yang harus dihati-hatikan, harus seperti apa? Ya itu kembali lagi, Pak. Jadi artinya kalau memang sifatnya seperti itu di era sekarang ini, jadi Sumpah Pemuda itu hanya ya diperingati tahun sekali 28 Oktober. Kita hanya tahu isinya. Masih ada yang memperingati anak-anak muda atau sekolah? Masih. Sekolah kan upacara. Upacara perguruan tinggi? Kalau perguruan tinggi nggak ada upacara ya. Sekarang udah nggak. Tapi nggak ada apakah peringatin apa kayak misalnya tapi kan bazar kayak atau apa gitu. Mahasiswanya paling bikin story di WhatsApp gitu, Pak. Oke. Masih ya, masih ada. Masih. Oke. Artinya masih dong. Di WhatsApp sekarang ini kemarin mungkin besok kan sebentar kemarin kan pasti mungkin akan muncul tuh ya. Muncul apakah TikTok, apakah itu ya. Ya diharap sih begitu ya semoga. Ya sahabat sensor, saya pikir sahabat sensor harus tetap ingat 28 Oktober itu hari bersejarah yang sangat penting, salah satu hari sejarah bangsa kita juga yang sangat penting. Jadi mainkan dengan cara kalian, peringati dengan cara kalian, apakah dengan TikTok, apakah dengan bikin potongan montase tentang sejarah, foto-foto, ataukah tentang pernyataan atau apapun. Saya pikir ini penting ya, karena untuk mengingatkan kembali bahwa itu penting, bahwa kita sudah mengikrar loh, Bapak bangsa kita loh. Bapak bangsa kita loh yang mendirikan bangsa ini sudah berikrar bahwa kita bertumpah darah satu, tanah air Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia,
menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Oh, kita bahas satu-satu ya. Bertanah air satu, kira-kira kan tadi kita udah bilang bahwa dia kelahiran. Artinya sudah ada tidak ada lagi tuh non-pri dan pribumi. Aduh, ya kan? Apakah itu rasnya Cina, apakah rasnya itu orang Belanda, katakanlah Indo, tapi dia lahir di sini dan dia pengen menyatakan bahwa tanah air ini adalah, atau Arab pun gitu lah. Kalau sudah lahir di sini dia menyatakan ini tanah air saya, ya itu gitu loh. Nggak ada lagi. Ini Arab kan sekarang masih ada tuh. Wah Arab ya, kita tahu lah sebentar lagi ada 2024 kan, politik banget ya. Terus lalu dimainin tuh gitu-gituan. Wah Arab, wah Cina, wah gitu kan. Nah itu please deh. Enggak dong gitu ya. Anak-anak milenial menolak itu. Setuju nggak lah? Sangat menolak. Sangat setuju. Sudah menolak itu berarti. Nah artinya bahwa kita sudah sepakat. Ya artinya ketika lahir siapapun itu kita lahir dan dia menyatakan ya udah bang dia adalah punya tanah air Indonesia. Nah yang kedua adalah berbangsa, bahwa kita sudah menyatakan bangsa kita adalah bangsa Indonesia. Tidak lagi bangsa Jawa, tidak lagi bahwa itu Bhinneka Tunggal Ika. Ya saya orang Jawa ya itu nggak apa-apa gitu. Tapi begitu bersatu dia adalah bangsa Indonesia. Itu. Yang ketiga, nah ini yang kadang-kadang salah karena sempat ada pelintiran tuh. Jadi berbahasa satu bahasa Indonesia. Era-era zaman-zaman dulu tuh sempat terpelintir seperti itu. Iya, betul. Iya kan? Betul, Benar kan? Iya, betul. Nah, padahal yang benar adalah menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Artinya apa? Kita tetap masih menjaga bahasa-bahasa daerah. Kan itu gak boleh hilang bahasa ibu kita. Apakah bahasa Sunda, bahasa Jawa. Kalau bisa berbahasa satu bahasa Indonesia gitu bisa hilang tuh semua bahasa-bahasa daerah. Nah itu justru menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nah ketika mau rapat, ketika di pergaulan yang sesama berlainan-lainan suku ya udah pakai bahasa Indonesia. Dan ini problem loh, masih banyak yang problem. Kalau nggak punya Sumpah Pemuda seperti kita, banyak negara-negara lain menjadi problem. Coba India. Filmnya tuh tiba-tiba ada bahasa ini, bahasa ini, bahasa ini. Oh iya kan? Film kita betul. Semua bahasa Indonesia. Bahwa terus ada yang pakai bahasa Jawa, kemarin bahasa Sunda yang punyanya salah satu peserta FFI gitu kan? Ya itu bagian dari menjunjung tinggi bahwa ketika memang daerah ya nggak apa-apa juga pakai bahasa daerahnya. Mungkin logat-logatnya juga gitu logat. Batak yang cerita tentang Batak juga masih pakai bahasa ini tapi logat Batak. Ada sedikit-sedikit masukin bahasa. Jadi kita masih menghormati bahasa ibu kita, masih menghormati bahasa daerah kita. Itu menjadi penting juga. Itu nilai-nilai yang sebenarnya harus tetap dilihat. Menurut kalian gimana? Pendapat kalian tentang yang saya katakan ini? Ya dari saya dulu ya. Ya, silakan Farel. Jadi yang poin ketiga itu kan menjunjung tinggi bahasa persatuan. Waktu itu dicetuskan kalau tidak salah oleh Muhammad Yamin ya Pak ya. Itu dijadikan sebagai alat persatuan. Makanya di situ disebutkan menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Artinya bahasa Indonesia dijadikan alat persatuan. Nah, tapi kalau kita bandingkan dengan era sekarang, Pak, ini kan seperti yang tadi Bapak bilang nih, ini menjelang tahun-tahun politik nih. Jadi kita ini balik lagi dibeda-bedakan dari etnis, ras seperti itu. Politik identitas muncul lagi ya. Politik identitas kita dibeda-bedakan lagi. Tapi saya harap sih self boundariesnya ada ya sekarang ya, karena di mana millennials tuh kayaknya udah mulai mencakup media massa di semuanya deh kayaknya ya. Udah cepet banget berita-berita. Saya harap sih millennials juga jadi ada punya self boundariesnya, punya batasan-batasan tersendiri. Jadi bisa mengerti bahwasannya ini tuh tidak baik loh, ini tuh baik. Jadi saya harap sih gitu sih. Jadi bisa di kurung-kurungin tuh yang nggak baik-baik, kayak yang dibilang bahwasannya kayak anti-anti sebuah suku, anti-anti sebuah ras. Aduh, kayaknya udah nggak zaman lagi deh kayaknya gitu. Makanya diharapkan ini milenial justru jangan pasif di sini. Tapi kalaupun aktif jangan juga ikut
jangan anarkis. Iya. Bawa arus ikut politik identitas. Iya, kalau justru, ada. justru betul. kita berperan untuk mengedukasi publik seperti itu, Pak. Mengedukasi Oke. masyarakat. Ya. Oke, keren. Oke, aku suka pikiran-pikiran kalian. Aku suka ya bahwa kenyataan bahwa ada permainan bahwa politik kadang-kadang ya mempermainkan itu untuk sebuah tujuan, karena politik kan selalu itu untuk mencapai tujuan, lalu isu-isu yang kalau bisa ya etik seperti itu ya bukan ini sih, itu hak-hak mereka lah berpolitik ya, kita juga nggak tahu apa-apa. Tapi kita berharap ya, supaya asik itu berdemokrasinya lebih asik gitu ya, yang sudah disepakati oleh Bapak bangsa kita. Kan itu kan Sumpah Pemuda itu kan ikrar politik kan, Iya, mestinya kan kita nyatakan sebagai ikrar politik bersama Betul. yang mewakili pendiri bangsa kita. Setuju nggak? Setuju. Setuju. Dan itu Itu apa? dan itu disinergikan oleh pemuda satu Indonesia dari berbagai daerah. Betul. Jadi diwakilkan kan? Diwakilkan, perwakilan. Dari berbagai daerah bersatu, jadi justru kalau sudah disatukan jangan dipecah lagi. Nah, Betul. iya, betul. Bahwa kita berbineka ya itu kan. Iya, berbeda Nggak apa-apa dengan gitu kita. berbineka, tapi tetap itulah untuk Tetap menjaga. ika. Oke, nah aku mau tahu ini film. Kita bahas ke dunia film ya. Oke, baik. Karena kita kan action nihil kan, ya Iya. artinya harus ada unsur filmnya. Nah, menurut kalian kan belajar Sumpah Pemuda itu dari mana? Cuma dari bacaan? Dari sekolah. sekolah. Dari sekolah. Dari sekolah sih. Ada nggak sih film? Ada. Pernah lihat? Film Soekarno. Iya, Dulu, film Soekarno. iya, Soekarno itu proklamasi. Iya. Film Sumpah Pemuda. Kalau saya jujur belum. Belum ada ya. belum. Pernah ada bikin ada film Wage yaitu tentang Wage Supratman, Wage ya. Supratman. Karena salah satu momennya memang ada momen ketika dia mencoba menyanyikan lagu itu di Kongres Pemuda itu. Ya. Cuman tidak ada film bisa Sumpah cerita Pemuda. apakah dokumenter mungkin ada ya. Film fiksi lah. Film fiksi. Menurut kalian penting nggak sih? Penting, Mbak. Oke. Penting karena bagi saya pemuda sekarang itu penasaran sih, maksudnya bukan penasaran. Jauh kan? Saya aja jauh kan? Iya. Ya, sejarah itu ya, sejarah itu. 1928 ya. Ingin visualisasikan gitu loh, ingin melihat prosesnya seperti apa, seperti itu, Pak. Iya. Jadi menurut kamu juga penting ya? Kalau aku Untuk apa? malah tergantung segmennya. Tergantung segmen usia malah di jangan-jangan. Karena kan nggak mungkin banget yang di bawah 6 tahun nonton itu, karena takutnya mereka malah jadi misunderstood. Ya. Aduh, misunderstood apa ya? Kesalahpahaman Oke. kesalahpahaman makna. Salah melihat. Jadi makanya saya takutnya di situ yang Ya, tapi kan itu bisa maksudnya bisa ada yang genre mungkin genre anak-anak dengan caranya kan tergantung pembuat film. Jadi visi misinya LSM ya. Tergantung pembuat film, bukan LSM kan nggak bikin bela. LSM nggak bikin bela. Intinya mengklasifikasikan klasifikasikannya berarti nanti. ini sebagai visi misinya. Tapi menurut kalian penting bahwa ada film sejarah-sejarah yang memang membawakan kebangsaan kita ya. Iya. Penting Ya. penting banget. Bahwa kalau kalian nonton semua Bung Karno kemarin, Nonton sih, tapi kamu juga nonton? Saya belum. Oh belum. Itu juga salah satu bagian yang penting menurut kamu, bahwa kemasannya seperti itu ya itu tafsiran sutradara, tafsiran produser, terserah ya sudut pandangnya kan itu sudut pandang. Tapi bahwa ada film seperti itu menjadi sangat penting. Bagaimana visualisasinya gitu, Pak? Ya, artinya minimal sejarah itu diantarkan kan melalui film. Iya, betul. Efektif nggak menurut kalian? Film itu efektif nggak sih untuk pendidikan? Kamu Farel? Cukup efektif, Pak. Cukup efektif. Karena film itu kan menampilkan sebuah peristiwanya kan, divisualisasikan. Jadi maksudnya makna filmnya terdeliver dengan baik gitu loh, Pak. Kalau melalui film gitu. Makna pesan dari sebuah peristiwanya. Ya. Kamu yang dari Aceh, pernah nggak ada film membawa nama besar? Aceh gitu Apa? ya. Aduh, kayaknya belum ada nih, pengen. Yang sejarah perempuan Aceh maksudnya? Oh iya. Cut Nyadin.
Waduh, gimana? Ya, Cut Nyatin nggak apa-apa. Cut Nyatin itu salah satu bagaimana seorang sutradara care terhadap sebuah perjuangan perempuan melawan company. Iya. Ya, Betul. itu kan sebenarnya membangkitkan kalian untuk Semangatnya ya. ya semangat bahwa kita ketika dizolimi, kita ketika dijajah atau kita harus siap rela untuk berkorban, rela untuk berlapar-lapar, rela untuk mati sekalipun gitu kan. Ya bentar lagi juga kan tanggal 10 November ada hari pahlawan. Hal-hal kayak gitu kan menjadi sangat penting ya di film. Menurut kalian bahwa film adalah salah satu cara menyebarkan kebanggaan kita terhadap semangat nasionalisme kita, kebanggaan kita kepada bangsa ini. Ya. Coba contoh-contoh, lihat nggak film-film Netflix lah segala macam atau Amerika selalu menang perang kan? Iya, perang mulu ya. Iya, Ya. itu artinya mereka memang punya kesadaran membina anak-anak mudanya, menghadirkan bahwa tentara mereka memang hebat, bahwa mereka punya jasa, pernah melawan kezoliman sebuah rezim Jerman katakanlah pada saat itu ya, khususnya Nazi. Nah, artinya mereka punya kepahlawanan yang dia ciptakan melalui film. Nah, menurut kalian Indonesia penting nggak sih hal-hal kayak gitu? Apakah sudah nggak penting untuk generasi milenial? Apa sih pahlawan? Apa sih sejarah? Menurut kalian penting, Pak. Oke, masih Farel? penting. Karena itu juga kan bagi kita yang generasi milenial sekarang itu bisa menumbuhkan rasa bangga kita sebagai bagian dari bangsa Indonesia gitu. Oke, kamu Dila Berubah lagi. Nanda. Kalau saya sih penting juga sama kayak Farel kayaknya jawabannya. Oke. Jadi nge-copy aja nih jawabannya. Iya, bahwa penting ya, bahwa penting. Ya, artinya negara ya karena kan nggak mungkin ya produser kan pasti cari uang. Biasanya kan film sejarah agak-agak sulit kejual ya kan. Iya. Bisa diterima ya. Mungkin negara mestinya yang bisa bikin. Bisa diterima tapi enggak. Bukan, agak susah kan biasanya. Sebenarnya film kalau kita lihat film-film sejarahnya Hollywood, film sejarahnya Inggris ya, saya pernah ngikutin tuh Netflix film sejarahnya King Alfred, bagaimana kerajaan-kerajaan di Inggris itu lalu disatukan oleh salah satu raja yang namanya King Alfred, judulnya The Last Kingdom. The Last Kingdom. Ada di OTT ya. Nanti Netflix-nya diklik gituin ya. Oke. Pokoknya itu. Nah, dia tetap ada film sejarahnya, ada fiksinya, dicampur ada fiksinya. Lalu ada romansnya, ada percintaannya, sehingga juga dalam tanda kutip populer gitu, maksudnya ada nilai populernya, ada nilai orang sukanya menonton itu gitu. Jadi nggak semua film sejarah yang kering gitu, yang cuma baca itu saja. Nggak, boleh dikombin dengan fiksinya, dengan tokoh-tokoh fiksi yang muncul di situ kan sangat ya itu tergantung kreativitas sutradara lah kan, bisa menciptakan itu gitu, bawa latar belakang. Contohnya yang paling saya belajar, kalian udah pada baca Bumi Manusia? Anak Semua Bangsa, ya, tahu, itu punya, ya itu, itu kan punyanya salah satu sastrawan besar kita, ya, Pramudian Antatur. Nah, saya belajar kebangkitan nasional, ya, Syarikat Dagang Islam, Syarikat Priai, segala macam organisasi muncul, itu dari Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah, karena di situ ada semua gitu loh. Bahwa ada tokoh fiksinya Mingke dengan segala macam dengan percintaannya, ya itu bagian dari romansnya dari kita baca novel. Tapi di belakang, di latar belakang itu ada sejarah-sejarah yang malah aku tuh masih mahasiswa seperti kalian baru ternyata gila ya gitu loh, bangsa kita tuh sebesar itu gitu, bahwa kita sudah punya koran, sudah punya atau organisasi Tionghoa itu dari zaman itu sudah ada gitu loh, sudah melawan company, melawan Belanda, ikut melawan Belanda dengan kepentingan dagang, dengan kepentingan ininya mereka ya.
di situ bahwa ada sejarah yang dan itu dibawakan oleh sebuah novel. Jadi bukan buku sejarah yang kaku gitu ya, tapi dari situ saya merasa bahwa film juga penting untuk itu, menambah bahwa ilmu sejarah yang ada di perguruan tinggi, di SMA, di SLTA, di SD, itu juga penting, tapi akan lebih pas dilengkapi dengan film-film ya. Tidak melupakan unsur entertainnya ya Pak? Iya, jadi sehingga gitu, senang tapi juga sekaligus dapetin nilai-nilai sejarahnya. Iya. Yang penting jangan dilebihkan, jangan dikurangin juga itu sejarahnya. Oke, artinya bahwa penting ya film itu ya menurut kalian? Penting Pak. Penting. Oke, apalagi peradaban kita ya. Kalian ya, udah anak milenial ya. Ya kita. Digital kan sehari-hari handphone nonton kan, iya. Di situ kan. Nah, mestinya itu disadari oleh keberpihakan negara terhadap dunia film untuk justru membangkitkan kembali nasionalisme, rasa bangga kita terhadap bangsa ini. Kalian tahu kan, pernah nggak tahu bahwa kita tuh pernah memukul mundur Kublai Khan? Kublai Khan? Mongol, bangsa Mongol. Dipotong kupingnya. Tidak ada di sejarah. Sejarah Singosari, Kertanegara. Kalau difilmin kan menarik sekali. Iya. Ya kan? Bahwa kita tuh unggul, berani gitu loh. Dengan taktik memukul mundur pasukan yang di dunia sudah diakui. Artinya sepakat film penting? Penting untuk menanamkan nilai-nilai tertentu. Dan sebagai media penyampaian sejarah. Oke, good. Terima kasih ya. Oke, sahabat sensor mandiri, baru saja kita tadi ngobrol-ngobrol dengan Nanda, dengan Farel terhadap hari yang kemarin baru kita lalui, yaitu 28 Oktober, di mana hari itu adalah hari anak-anak muda yang dulunya adalah masih muda, sekarang kita ikrarkan menjadi bapak bangsa kita, ya, pendiri bangsa kita, mengikrarkan dengan kesadaran penuh bahwa kita bertanah air, satu tanah air Indonesia, kita berbangsa satu bangsa Indonesia, dan kita menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Tolong diingat lagi itu, apapun alasan kalian bahwa bapak bangsa kita sudah mengikrarkan itu. Jangan pernah dikhianati. Setuju? Setuju. Oke, guys. Sahabat sensor mandiri, sampai ketemu lagi di acara berikutnya. Action! Nihil. Good. Yuhu. Action! Nihil.